Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru beserta staf karyawan SDN Sukasenang, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru beserta staf karyawan SDN Sukasenang, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru beserta staf karyawan SDN Sukasenang, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir pada. Adapun susunan acara kali ini diantaranya: satu, pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga prakata dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang keempat doa, dan yang kelima tutupnya. Sesudah itu nanti kita akan dilanjutkan ke aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu narasumber kita yaitu Ibu Haji Ratih dan Ibu Ida Hindasa. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kesepakatan forum diskusi untuk dipatuhi dan untuk diikuti oleh semua peserta yang hadir pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, serius tapi santai. Yang kedua, semua orang boleh berpendapat dan bertanya. Yang ketiga, semua berpartisipasi dengan gembira. Dan yang keempat, boleh sambil ngemil. Dan yang kelima, kesepakatan di forum diskusi ini yaitu bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, serta pengalaman dan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mempelajari tentang materi yang akan kita bahas hari ini, di mana tadi Ibu Yuliani sebagai MC telah menyampaikan agenda kegiatan bahasan yang akan kita laksanakan hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kami suka senang dan saya cintai. Perkenalkan, modul ini adalah modul 1.4 dari semua modul jumlahnya 3. Dan ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 yang mana memang kewajiban kami adalah mendiseminasikan kepada rekan. Nah, setelah melalui musyawarah, maka
dan Bu Ida Hinasa sebagai calon guru penggerak dari Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, melaksanakan kegiatan melalui in-house training di sekolah kita pada hari ini, Selasa 8 November tahun 2022. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan sebelum kita masuk ke dalam materi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma. Bapak dan Ibu, sebelumnya kita mengenal tentang apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan penghargaan, dan apa yang dimaksud dengan restitusi. Atau memang belum mengenal sama sekali restitusi? Belum. Ya. Untuk pertama kalinya, sebelum kita membahas ke materi ini, saya meminta Bapak dan Ibu untuk saling berhadapan. Yang satu menjadi seorang A dan satu yang menjadi seorang B. Ya. Tugas Bapak dan Ibu adalah menentukan siapa yang akan menjadi A. Lalu kepalkan tangan yang menjadi A. Tolong kepalkan tangannya dan ibaratkan di dalam tangan Bapak Ibu itu terdapat sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat berharga. Dan tugas B yaitu merayu, merajuk, mengintimidasi, boleh berupa ancaman, hukuman, rayuan, agar A mau membukakan telapak tangannya. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Boleh dikerek-kerek Bu, boleh dirayu sehingga rayuannya berhasil. Ada yang membuka Bu? Ada yang sudah membuka? Ada yang membuka? Coba tunggu tangan yang membuka telapak tangannya. Baik. Ibu Haji Ida ya, kebetulan membuka telapak tangannya. Sekarang posisinya ganti Bu. Yang B mengepalkan tangan dengan kuat dan A yang merayu sehingga membuka apa yang menjadi keinginan A. Nah, boleh Ibu rayu lagi Bu. Mau dirayu lagi, iming-iming Bu. Nah, dikerek-kerek, dipuji, dirayu boleh. Boleh dengan ancaman, boleh dengan hukuman. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Pembelajaran barusan bahwa terdapat menurut psikiater Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi selama ini terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi itu ada yang tahu Bapak Ibu? Kesalahpemahaman. Bagaimana seorang bisa berubah yang tadinya menggunakan paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Karena stimulus respon ini cenderung membuat atau menguasai seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol itu seperti apa? Seperti siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita ibaratkan seperti itu. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol atau teori pilihan, kita balikan Bu, yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dari spesifikasi ke umum. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini seperti itu, bahwa perilaku buruk itu seringkali dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah paradigmanya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga Bu, stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kita rubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang berikutnya, seringkali model berpikir kita adalah menang atau kalah. Kita ganti dengan teori kontrol, model berpikir menang. Tuh. Tidak lagi model berpikir menang kalah, tapi menang. Lantas apa yang menjadi landasan dari perubahan paradigma tersebut? Yaitu yang pertama, karena filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berpendapat beliau itu bahwa pendidikan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses. Jadi dua landasan apa yang melatar belakangi dari stimulus respon berubah paradigma menjadi teori kontrol dan menjadi budaya positif. Landasannya yang dua ini. Standar pendidikan nasional hari ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, standar pendidikan nasional itu menginginkan lingkungan kita, lingkungan sekolah sebagai ekosistem positif, saling mendukung, saling menghayati, dan saling menerapkan nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi nilai dari penerapan disiplin positif. Kalau begitu Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu proses perkembangan potensi murid. Kita ingat pada pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap manusia memiliki kodrat alamnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, merawat, dan menebalkan titik-titik yang sudah ada pada murid itu sendiri. Berikutnya Bu, ketika kita menerapkan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman, tentu saja berlaku sebuah kata, yaitu tentang disiplin. Disiplin diri merupakan usaha seorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin diri adalah kontrol diri. Haruslah berasal dari dirinya sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Itulah mengapa tadi Ibu dan Bapak mempraktekkan bagaimana upaya A dan B untuk mempertahankan sebuah nilai. Apakah dengan bujukan, dengan rayuan, dengan paksaan akhirnya kepala tangan kita membuka, atau dengan penuh keyakinan tidak membuka walaupun dibujuk atau dirayu? Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kontrol diri itu sangat penting, karena kontrol diri merupakan motivasi intrinsik yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain ketika sudah tertanam menjadi sebuah nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Ki Hajat Dewantara. Nah, tadi kita bahas tentang apa sih sebetulnya nilai kebajikan itu. Menurut Dr. William, pada teori kontrol itu sendiri yang dinyatakan di tahun 84 bahwa setiap perbuatan menurut Dr. William memiliki suatu tujuan. Begitupun dengan Diane Gossen tahun 88 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, salah satu tujuan pendidikan kita hari ini yaitu mengerucut kepada program. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tuh. Yang kedua? Berkebinekaan global. Yang ketiga? Gotong royong. 4, Mandiri. 5. Kreatif dan bernalar kritis. Itulah tujuan mulia dalam pendidikan kita. Nah, sebetulnya kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga sudah menjadi motivasi dalam diri kita, maka itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Dr. William Glasser berkata bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Tadi di teori kontrolnya ya. Selanjutnya Diane Gossen juga mengemukakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Itu maksudnya Bu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu nilainya ekstrinsik apa intrinsik Bu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ekstrinsik. Kemudian kedua, kata Gossen, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ekstrinsik apa intrinsik Bu? Ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah intrinsik. Silakan Bapak dan Ibu telaah dari yang ketiga teori tadi, motivasi menurut Diane tadi, ekstrinsik dan intrinsik. Manakah ketiga motivasi perilaku manusia ini yang menguatkan seseorang untuk memiliki motivasi yang kuat? Intrinsik. Ya. Begitupun penerapannya ketika penerapan disiplin positif guru supaya dapat mengkonstruksi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu yang harus dilakukan kita sebagai guru di sekolah. Jadi menerapkan disiplin positif guru diharapkan mampu mengkonstruksi motivasi intrinsik mereka bukan ekstrinsik mereka. Contohnya begini Bu. Ketika anak terlambat masuk sekolah atau ketika anak pergi ke sekolah tepat pada waktunya karena sudah menerapkan tata tertibnya dibuat oleh kita, maka itu menjadi sebuah motivasi apa Bu? Ulangi. Ketika anak datang ke sekolah, tata tertibnya sudah dibangun nih, sudah ditulis oleh kita di tembok. Kemudian anak itu datang tepat waktu atau terlambat datang waktu si anaknya. Anak itu karena takut menyalahi tata tertib, akhirnya dia berupaya untuk tidak untuk sekolah tepat pada waktunya. Motivasi apa yang muncul? Ekstrinsik. Karena tata tertibnya sudah dibuat oleh kita. Kemudian kita juga memberikan misalkan Star of the Moon atau Star of the Year, penghargaan bintang kepada anak yang memiliki kriteria baik dengan nilai tertentu. Apakah itu semua yang kita lakukan adalah motivasi ekstrinsik bagi anak itu atau intrinsik bagi anak itu? Ekstrinsik. Karena yang melakukannya kita sebagai guru. Nah, seharusnya untuk menjadi tadi self disiplin yang menerapkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga menjadi motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri
sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seharusnya sudah tertanam dalam jiwa anak itu, mengapa saya harus datang tepat pada waktu. Ya Bapak dan Ibu semua, kita juga mengenal kata hukuman, kemudian mengenal juga kata konsekuensi, dan juga mengenal kata restitusi. Sudah, karena ini adalah di episode berikutnya. Hukuman itu apa sih? Konsekuensi apa dan restitusi apa? Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Kita di sekolah sudah membuat tentang peraturan atau tata tertib. Nah, ternyata itu semua perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tata tertib yang kita buat nilainya masih bersifat ekstensif. Nah, bagaimana caranya supaya nilai-nilai tersebut menjadi nilai-nilai intrinsik bagi siswa itu? Jadi munculkanlah sebuah keyakinan. Aturan dibuat berdasarkan keyakinan, nilai-nilai yang diyakini oleh siswa itu sendiri. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ya, Bapak dan Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu seperti apa? Kita akan mengilustrasikannya bersama dua Ibu Ida Hidayat. Terima kasih para hukum Ibu Haji Ratri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Masih semangat, Ibu Bapak? Terima kasih. Nah, sebelum ke materi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya, mungkin Ibu Bapak tahu, tapi saya ingin menjelaskan di sini. Di sini ada hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi apabila ada pelanggaran. Biasanya hukuman itu terjadi itu tanpa diduga. Ketika ada peraturan yang dilanggar, maka hukumanlah terjadi. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi disiplin yang baik itu membantu seorang anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka. Idealnya konsekuensi harus segera mengikuti tindakan dan harus relevan dengan perilaku. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang dikemukakan oleh Nosen tahun 2004. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam restitusi ini ketika anak melakukan sebuah kesalahan, di sini tidak ada iman, tetapi semuanya itu dikembalikan lagi kepada anak. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ketika tadi ada peraturan yang dibuat ketika anak melanggar itu suka terjadi hukuman dan itu akan terjadinya menyakitkan pada seorang anak yang melanggar peraturan. Tapi kalau pada konsekuensinya itu sesuatu itu harus terjadi.
Yang kedua, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu membuat anak sakit, bisa sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang selanjutnya itu anak membenci kedisiplinan karena adanya hukuman. Anak karena tadinya pelanggaran terhadap aturan, terusan dikenakan hukuman yang kedepannya anak itu membenci kedisiplinan. Yang konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifatnya paksaan, jadi harus diterima oleh anak meskipun anak tidak nyaman, ya tidak harus ada yang menyakitkan. Itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan merupakan tanggapan. Yang selanjutnya perbedaannya dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk dalam hukuman. Kalau dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Di dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut hukuman, ya, kalau meskipun anak tersebut melakukan kesalahan, tetapi tidak mau mengakuinya. Itu yang mungkin bisa muncul ketika anak untuk mengetahui hukuman tersebut. Jadi menyembunyikan kesalahan yang ada karena takut hukuman. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adanya rasa sering marah, anak itu rasa bersalah, nggak dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu mungkin perasaan-perasaan yang muncul di dalam diri anak ketika anak mendapat hukuman. Dan konsekuensi, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Di sini ada identitas yang gagal, juga ada identitas yang sukses. Nah, di sini contohkan bahwa sebuah hukuman itu akan menghasilkan identitas yang gagal, dan yang menghasilkan identitas sukses tadi yaitu adalah disiplin positif yang merupakan yang muncul dari dalam diri anak, yaitu dari unsur intrinsik anak. Nah, di sini ada identitas gagal, yaitu hukuman, sesuatu yang sudah tadi disampaikan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, di sini dalam disiplin positif itu ada yang disebut konsekuensi dan juga ada istilah restitusi. Di sini kalau disiplin positif, konsekuensi juga termasuk disiplin positif, identitas yang kedepannya akan sukses dalam membentuk karakter siswa, kebajikan, nilai kebajikan. Di sini kan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tetapi ada lagi yang merupakan solusi yang paling sukses untuk menerapkan disiplin positif itu adalah restitusi, karena restitusi itu merupakan pilihan, bukan paksaan. Nah, di sini yang selanjutnya kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi memang sama, menimbulkan ketidaknyamanan pada murid, tapi yang berbeda itu waktunya, itu jangka pendek. Nah, kalau restitusi di sini bukan ketidaknyamanan yang didapatkan anak, justru dalam restitusi ini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dengan restitusi, insya Allah anak akan nyaman dalam menguatkan karakter mereka. Dalam hukuman selanjutnya korban itu mendapat keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, dalam restitusi di sini ketika ada anak sebagai korban, itu anak akan akan mendapatkan
Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti dalam konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Tapi dalam restitusi anak itu tidak akan tersakiti dan anak tidak nyaman, justru anak akan mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat dalam hubungan, tapi dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi dalam restitusi, ya, apa yang menjadi masalah dalam anak itu akan terpecahkan. Selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kalau murid sudah tidak takut akan pelanggaran-pelanggaran, tidak takut akan hukuman, itu pasti disiplinnya tidak akan ada. Nah, di dalam konsekuensi juga supaya penerapan disiplin itu harus memerlukan monitoring. Ya, jadi anak terus dimonitor, dilihat apakah anak tersebut melakukan kesalahan. Tapi kalau dalam restitusi itu anak punya rasa tanggung jawab sendiri dan tidak ingin melakukan kesalahan. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena sepanjang hukuman itu kalau ada tata tertib, ya, mereka akan bersikap disiplin karena takut hukuman. Tapi ketika di dalam lingkungan yang nyata tidak ada tata tertib, itu kemungkinan anak selalu melakukan kesalahan. Dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dalam disiplin restitusi ini anak itu dapat memecahkan masalahnya sendiri, tidak hanya dalam waktu itu saja, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam hukuman itu suka ada peraturan. Peraturan biasanya berupa paksaan. Kamu harus datang ke sekolah jam 7. Ya. Tapi kalau dalam konsekuensi apa peraturannya? Kamu ke sekolah itu harusnya bagaimana? Itu bukan contoh dalam konsekuensi. Tapi dalam restitusi, apa yang kamu yakini dalam disiplin ke sekolah? Itu mungkin pertanyaannya. Nah, dalam hukuman murid membenci peraturan, kalau konsekuensi anak akan menghormati peraturan dan akan menghormati hanya pada peraturan tersebut. Tetapi kalau dalam restitusi anak akan menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Karena yang dibuat itu hanya aturan oleh guru, tapi hukumannya murid tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau konsekuensi dan restitusi itu ada kesepakatan dulu dari antara siswa dan wali kelas, sehingga apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan itu mereka sudah tahu apa yang akan mereka terima. Nah, setelah tadi menyimak materi, mungkin Bapak Ibu kita akan berrefleksi dulu. Ya, di sini ada contoh-contoh tindakan guru. Ya,
dan membedakan apakah tindakan tersebut, tindakan yang dilakukan guru tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Mungkin siapa ada yang mau menjawab? Siapa yang akan menjawab nomor 1, tindakan guru nomor 1? Hukuman. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah Ibu berarti ternyata sudah paham ya. Yang kedua ya hukuman. Ya, sepakat Ibu ya. Itu merupakan tindakan guru yang dilakukan di nomor 2 itu merupakan sebuah hukuman. Untuk yang ketiga hukuman ya. Nomor yang keempat selanjutnya konsekuensi. Ya, alhamdulillah Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman atau konsekuensi. Nah ini jadi yang dari yang ketiga tadi berupa hukuman dan yang keempat itu merupakan konsekuensi. Nah untuk selanjutnya tadi supaya munculnya keyakinan supaya munculnya disiplin positif yang berasal dari unsur intrinsik itu adanya keyakinan kelas. Ya. Tapi di sini mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat supaya kegiatan pembelajaran efektif, apa yang sesuai apa yang diharapkan anak, dan ketika keyakinan di kelas itu dibuat juga berasal dari motivasi anak itu sendiri. Murid-murid di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karena tadi dalam pembuatan peraturan itu biasanya hanya satu pihak saja yang dibuat oleh guru, tapi dalam keyakinan kelas ini atas kesepakatan semua antara wali kelas dan guru, jadi anak bisa bersemangat dalam menjalankannya karena itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka harapkan. Di sini ada keyakinan kelas dengan peraturan. Di sini keyakinan kelas itu tadi munculnya adanya motivasi intrinsik. Ya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri anak tersebut, bukan keluar dari, bukan motivasi yang datang dari luar. Terus yang selanjutnya keyakinan itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, dan juga di sana dari nilai-nilai kebajikan itu merupakan penerapan dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan peraturan itu keluarnya atau munculnya dari motivasi ekstrinsik yaitu tadi karena ada takut, dia bisa melakukan disiplin itu karena takut hukuman, dia bisa mengerjakan tugas, dia bisa melaksanakan tugas karena ada keinginan, misalkan keinginan diberi hadiah atau diberi sesuatu oleh gurunya. Ketika tidak ada reward dari gurunya, anak tersebut tidak melaksanakan tugasnya. Mungkin itu contoh motivasi intrinsik. Nah selanjutnya ketika kita akan melakukan pembuatan atau prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yang harus dipersiapkan itu satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, yang sudah saya laksanakan di sekolah itu meskipun belum maksimal, itu membuat suatu keyakinan itu bersama-sama anak saling memberikan
untuk bercurah pendapat itu apa keinginan kalian dalam lingkungan kelas ini, apa yang akan dilakukan kalian supaya pembelajaran kalian itu nyaman di kelas. Nah itu mungkin anak membuat curahan hati pendapatnya itu dalam bisa disediakan oleh guru itu dalam kertas atau bentuk apa saja yang bisa nanti dilihat oleh yang lain. Jadi dalam sini bebas anak bisa mencurahkan pendapatnya sehingga hasil dari curahan pendapat itu bisa saling teman yang lainnya. Nah nantinya dibuat kesepakatan atau keyakinan mana yang akan diyakini oleh kelas anak tersebut. Nah di sini contoh sebuah karakter kami adalah kelompok peserta didik cerdas berkarakter. Di sini ada pembiasaan yang sudah kita lakukan, yaitu Senin upacara, Jumat keagamaan, Sabtu senam ceria. Ketika sudah dipampangkan ini, keyakinan akan anak itu muncul bahwa setiap Senin kita wajib melaksanakan upacara, Jumat melaksanakan keagamaan, Sabtu senam ceria tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Yang selanjutnya yaitu dari keyakinan kelas tadi akan nantinya akan timbulnya atau penerapannya dalam pengamalan profil pelajar Pancasila. Di antara di sini ada contoh dari penerapan profil Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, yaitu anak di sini dalam pembiasaan itu sebelum ke pembelajaran anak suka membaca doa terlebih dahulu, juga pembiasaan dengan membaca surat pendek. Terus yang selanjutnya kebinekaan global itu diantaranya anak ikut upacara atau apel setiap hari Senin. Dan untuk gotong royongnya di sini contoh penerapannya itu membersihkan ruangan kelas dan ruangan praktek. Dan untuk mandirinya anak itu datang dan pulang tepat waktu, berpakaian sesuai apa yang aturan yang diterapkan oleh sekolah. Terusan untuk bernalar kritisnya dibuktikan dengan anak itu bersungguh-sungguh dalam belajar dan kreatif, contohnya wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka atau yang kita terapkan yang biasa kita laksanakan itu di setiap hari Sabtu. Mungkin itu contoh-contoh pengamalan penerapan profil pelajar Pancasila yang sudah ada di dalam anak-anak. Dan untuk mungkin materi yang disampaikan nanti akan dilanjutkan oleh narasumber kita yaitu Bu Haji Ratih. Kepadanya dipersilakan. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Ya, silakan Bapak Ibu hadap kiri semuanya. Hadap kiri semuanya. Ya. Ibu, ya. Kita akan ice breaking sebentar. Ya. Ya. Ice breakingnya Ibu tunjuk punggung teman Ibu, ibaratkan telunjuk ya, pakai telunjuk. Itu adalah hujan. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik. Ya. Hujan rintik-rintik. Ya. Kemudian diganti dengan hujan batu, pakai pukulan. Wah, hujan keras-keras. Ya. Kemudian Ibu goyangkan punggung teman Ibu, kiri kanan. Ya, itu namanya hujan badai. Siap, mulai ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu.
namanya juga anak-anak. Apa yang melatar belakangi seseorang melanggar apa yang dia yakini? Yaitu karena manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ada berapakah kebutuhan dasar kita itu? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Inilah yang melatar belakangi seseorang melakukan pelanggaran apa yang dia yakini. Karena dari 5 kebutuhan dasar manusia inilah ada yang merasa terganggu atau tidak terpenuhi. Contoh kasusnya Bapak dan Ibu, ketika anak memiliki kecerdasan kinestetik, dipastikan di dalam kelas anak itu akan banyak bergerak. Apa kebutuhan dasarnya? Yaitu dia ingin merasakan, bisa jadi kesenangan, sehingga dia melakukan main bola. Karena terampilnya main bola, karena kecerdasannya kinestetik, maka dia akan melakukan permainan bola di dalam kelas. Padahal anak tersebut meyakini, saya ingin kelas saya aman dan nyaman. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang terganggu, yaitu kesenangan. Karena tadi kecerdasannya adalah kecerdasan kinestetik. Begitupun dengan anak yang merasakan sendiri, merasa dijauhi oleh temannya. Kebutuhan dasarnya nih yang merasa terganggu. Bisa jadi kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya, atau mungkin dia tidak merasakan dia diterima oleh lingkungannya. Dan hal ini terjadi biasanya ketika kita mendapatkan siswa baru. Kelima kebutuhan dasar manusia inilah yang harus saling kita pahami antara guru dan siswa. Berikutnya. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Sebagai guru, apa sih posisi kita itu di mana? Ketika melaksanakan disiplin positif, maka kita suasana kelas maupun suasana sekolah juga harus mulai menerapkan budaya-budaya positif sehingga lingkungannya menjadi lingkungan membentuk nilai-nilai positif menjadi budaya positif yang pada akhirnya merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata ada 5 posisi kontrol seorang guru menurut Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring School Discipline tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan? Apakah memandirikan murid? Atau bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol menurut William Glasser yang telah tadi disampaikan, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak dan Ibu bisa dibuka handout-nya. Ya, ada 5 posisi kontrol ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Di halaman kedua ya. Penghukum adalah
verbal. Hukuman verbal itu seperti apa, Bu? Hukuman verbal itu labeling. Secara tidak langsung misalkan seorang guru itu membuat label pada seorang anak. Si tedai cicing, si gandeng, nah itu ya labeling, itu penghukum. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lembut, namun guru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid, sehingga murid akan merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan membuat murid tidak nyaman, namun akan berusaha mengontrol murid dengan persuasi atau rujukan. Itu posisi teman. Kalau posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Guru dalam posisi ini akan mengawasi murid berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian guru akan menindaklanjuti pelanggaran murid dengan menerapkan teori stimulus respon, yang seharusnya teori stimulus respon ini sudah dilakukan perubahan paradigmanya menjadi teori kontrol, tidak lagi pada stimulus dan respon. Yang kelima, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Dalam posisi ini guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Ibu di handbook ada kata-kata contoh sebagai guru sebagai penghukum. Nah, kata-katanya contohnya ada di situ. Patuhi aturan saya, atau awas, besok jangan pakai sepatu putih misalkan. Itu kata-katanya kalau kontrol kita sebagai penghukum. Atau secara tidak langsung kita berkata seperti ini, kamu selalu saja salah, kira-kira benar-benar. Nah, itu adalah ucapan teori kontrol seorang penghukum. Nah, ternyata guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya dengan caranya dia. Tidak pernah memperhatikan atau mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan dasar siswa itu sendiri. Tadi, ketika anak melanggar sebuah keyakinan, maka kita analisis kebutuhan dasarnya mana yang diganggu atau merasa terganggu. Nah, kalau seorang penghukum, kita tidak memikirkan itu. Anak dipaksa menerima apa yang kita ucapkan. Otoriter, betul Bapak Ibu. Kemudian ini ya Bu ya, selain di handbook, di slide juga pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini bersuara gurunya biasanya lebih lembut nih, ya. Tapi membuat siswa tidak nyaman. Lembut tapi membuat anak tidak nyaman. Contohnya ini Bu. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau kalimatnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Seperti halus ya, seperti tidak akan menyakitkan, tetapi ternyata ini membuat anak merasa bersalah dan rendah diri. Anak seakan-akan tidak berharga dan merasa kecewa dan mengecewakan. Inilah yang harus kita hindari dalam posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrolnya adalah seorang teman. Nih, kalau seorang teman, guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkatanya seperti ini, lakukan demi ibu, lakukan demi saya, demi bapak ya. Tuh, ya, sing karunya ka ibu gurunya, karunya teh ka ibu, karunya teh ka bapak.
Nah, itu seolah-olah hal yang tidak ada efek apa-apa, tapi ternyata itu merupakan perilaku kontrol yang memposisikan diri sebagai teman. Apa konsekuensinya? Anak akan merasa kalau kita posisi teman, dia ketika naik kelas gurunya berbeda dan memposisikan diri guru itu tidak sebagai teman, maka anak itu akan kembali melakukan sebuah kegiatan. Jadi ada sebuah keterikatan. Anak itu tidak bisa mandiri. Berbuat seperti itu, berbuat baik itu karena nyaman dengan kita sebagai gurunya, karena gurunya menganggap sebagai teman. Tunggu. Kata-katanya apa tadi ya? Lakukan demi Bapak dan Ibu. Ya, singkarunya ka ibu ka bapak. Ayo batunya singkarunya ka ibu tinggal sampah mendingan menyut kieu. Ayo berasa sapu. Nah, berikutnya posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ketika kita mendapati seorang anak yang berkata kasar, hehehe, kalau bicara kasar, apa konsekuensinya? Apa nih? Nah, kita memposisikan sebagai pemantau. Kemudian kalau anak melakukan sebuah pelanggaran, tadi kata-kata kasar, sama kita diperlihatkan atau tertib. Ya, mana yang kamu langgar? Itulah posisi kita sebagai pemantau. Anak akan, ini Bu, nih, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, atau dia akan merasa ingin sekali menaati tata tertib sehingga menjadi pribadi yang kaku, gitu, pribadi yang kaku. Karena apa? Lakukan seperti itu. Tapi di posisi terakhir, kita sebagai seorang manajer, kita memposisikan di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita lihatkan kira-kira kalau melakukan sebuah kesalahan, keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Kelas saya bersih Bu. Lalu hari ini kotor kelasnya. Apa yang kamu pelanggaran apa yang kamu lakukan? Lalu solusinya akan seperti apa? Hari itu juga Bu, tadi ini aja. Itu tidak dibesokkan. Itu posisi sebagai manajer. Nah, silakan Bapak dan Ibu lihat di handout-nya. Ada beberapa kasus, kita akan langsung praktekkan. Untuk contoh kalimatnya, nanti ini Bapak dan Ibu ada di halaman terakhir. Nah, ini ada sebuah kasus ya, sebuah contoh. Nanti kita akan sama-sama menganalisis apa yang menjadi keyakinan kelas dan di mana posisi kontrol seorang guru pada saat situasi terjadi seperti dalam ilustrasi tersebut. Ya, sebelumnya. Nah, yang akan kita lakukan yaitu ketika anak melakukan sebuah pelanggaran keyakinan, yaitu kita mengenal dengan segitiga restitusi. Diana Rosen dalam bukunya yang tadi merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses atau menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Ya, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Sebelumnya menstabilkan identitas. Yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan
Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, caranya dengan ini. Kalau menanyakan keyakinan, ini Bu kata-katanya. Kalau validasi tindakan yang salah, ini kata-katanya. Di handout juga sudah ditulis. Nah, dalam menstabilkan identitas atau stability identity, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat yang bisa kita ucapkan pada anak yaitu ketika melakukan segitiga restitusi menstabilkan identitas, yaitu dengan ucapan berbuat salah itu tidak apa-apa karena kita adalah manusia. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, nah. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak dan Ibu tidak mencari siapa yang salah dalam hal ini. Itu Bapak dan Ibu bisa lakukan. Itu untuk dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan yang pertama menstabilkan identitas ya. Yang kedua adalah validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, itu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu validasi tindakan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, segitiga restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasan siswa melakukan hal tersebut. Gitu ya. Analisis kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini Bapak dan Ibu. Ilustrasinya ada di halaman terakhir. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ada Pak Joko, Mario, dan Adi. Itu sudah ada contoh-contohnya. Nah, lalu kenapa harus segitiga restitusi? Karena kembali lagi pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita adalah menuntun kodrat alam anak, menuntun apa yang menjadi potensinya, menerapkan nilai-nilai keyakinannya sehingga menjadi motivasi intrinsik yang melahirkan nilai-nilai kebajikan dan bertujuan menjadi profil pelajar Pancasila. Karena ternyata restitusi bukan hukuman dan bukan pula konsekuensi, tapi restitusi lebih berfokus pada kebutuhan dasar murid. Mengapa restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kenapa alasannya harus menggunakan restitusi. Ini adalah bagian kesimpulan yang kita sampaikan hari ini, bahwa teori kontrol itu merupakan sebuah paradigma berpikir
yang pada mulanya adalah stimulus respon. Ketika kita menerima, ada aksi, ada reaksi, itu stimulus respon. Kita rubah paradigmanya menjadi teori kontrol menurut William Glasser. Untuk apa? Untuk merujuk kepada sebuah disiplin positif. Go. Kenapa? Karena menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi ketika mengepalkan tangan. Ketika Anda meyakini ini bisa dibuka, ya silakan dibuka. Kan kontrolnya ada di diri sendiri, bukan pada orang lain. Gitu. Akibatnya apa? Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, bukan yang kita inginkan. Itu kan tidak ada yang salah, numuka tidak ada yang salah, tidak dipersalahkan. Yang menutup sampai akhir juga tidak dipersalahkan, karena yang menguatkan adalah motivasi dirinya sendiri, mau dibuka atau tidak. Itu karena masing-masing yang membuka memiliki alasan, yang menutup mengepal sampai akhir juga pasti memiliki alasan. Itu yang terjadi pada anak kita. Berikutnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Anak main bola di lebat kelas pasti memiliki tujuan. Karena tadi cerdasnya itu dia kinestetik. Itu. Dia tidak akan betah berlama-lama di bangku kelasnya. Nih, teori motivasinya bisa jadi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah ibu, bapak, kita akan membuat apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya adalah posisi kontrol. Kita akan praktek tentang ini, Bu. Hari ini kita akan praktek bagaimana kita membuat kesimpulan posisi berdasarkan ilustrasi. Ini ada 4 ya, Bu. Ada 4 kasus di dalam lembar kerja, dan tugas kita adalah menganalisis ilustrasi tersebut dan menentukan berada pada posisi kontrol mana guru yang ada pada ilustrasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah hadir dalam kegiatan diseminasi demonstrasi kontekstual tentang budaya positif melalui kegiatan in-house training di SD Negeri Sukasenang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan lanjutkan forum ini dengan forum diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan pemaparan dan ilmu yang begitu menarik dari para narasumber. Untuk sekarang, mangga ibu bapak para peserta di bangku-bangku ibu bapak sudah disediakan beberapa lembar kertas yang di sana ada beberapa kasus, ada beberapa cerita. Kemudian dari cerita-cerita tersebut, mangga ibu bapak bisa dianalisis atau bisa dilihat dan diidentifikasi permasalahan sehingga bisa ditemukan solusi yang akan ibu bapak pilih untuk menindaklanjuti dari kasus yang terjadi di dalam cerita tersebut. Mangga bisa dimulai pekerjaannya dari sekarang. Bangga, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ibu bapak dimohon untuk segera dapat menyelesaikan
pengidentifikasian masalah dan bisa. Ya, bagaimana Ibu? Sudah beres? Beres. Sudah beres? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah beres secara bersama-sama. Terima kasih. Amin. Rangkaian acara dari tadi awal pembukaan, kemudian pemaparan materi, diskusi, dan pengidentifikasian masalah telah selesai dilaksanakan. Sekarang tiba di akhir penghujung acara, yaitu sebelum kita tutup acara ini, saya izinkan saya untuk menyimpulkan hasil dari diseminasi demonstrasi kontekstual budaya positif melalui in-house training IHT hari ini. Di antaranya, perubahan paradigma dapat berubah berasal dari stimulus respon menjadi teori kontrol ke arah budaya yang lebih positif. Landasan budaya yang positif merupakan situasi yang terbentuk dari kebiasaan yang memiliki nilai kebijakan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Budaya positif timbul akibat adanya keyakinan melalui faktor eksternal maupun faktor internal. Selama proses tercapainya keyakinan akan timbul beberapa hal, diantaranya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi merupakan identitas sukses yang diharapkan dari penciptaan sebuah kedisiplinan. Kemudian terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Kita sebagai seorang guru diharapkan memiliki 5 posisi kontrol, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itulah yang diharapkan dari posisi guru, yaitu sebagai seorang manajer. Menurut kodrat alam, anak menerapkan keyakinannya menjadi sebuah budaya positif sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dengan menampilkan dan menerapkan profil Pancasila. Semua hal itu dapat kita lalui melalui 3 restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ambil dan kita dengarkan hari ini, kita bisa melaksanakannya dan mengaplikasikannya di lingkungan sekolah secara nyata. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang bisa membimbing, mendidik seorang siswa menjadi manusia yang lebih bermartabat, berguna, dan berakhlakul karimah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum